Oke, kita akan lanjutkan materinya. Saya akan coba share screen. Nah, sudah muncul ya. Di situ sudah muncul seperti biasa kanan dan kiri. Ini terakhir kemarin kita sampai sini kan. Sampai jurnal penyesuaian. Kita sudah masukkan jurnal penyesuaian ini ke jurnalnya. Terus kita udah jumlah juga kan. Dari sini, dari siklus setelah jurnal penyesuaian, kita akan masukkan ke buku besar terlebih dahulu sebelum masuk ke neraca saldo setelah penyesuaian ini. Jadi kan ada yang neraca saldo sebelum penyesuaian, artinya akun-akun ini dan nominalnya ini kan ada yang perlu disesuaikan. Nggak semua harus disesuaikan. Hanya ada 7 aja nih yang kemarin ini. Ada perlengkapan itu harus disesuaikan, terus penyesuaian aset tetap seperti kendaraan, mesin, dan peralatan saja yang harus disesuaikan. Terus beban dibayar di muka seperti beban sewa, asuransi, itu juga harus disesuaikan. Terus pendapatan diterima di muka, ya, yang masih walaupun namanya pendapatan, tapi itu sebetulnya adalah sebuah utang, ya, sebuah kewajiban yang harus kita lunasi. Lalu beban yang masih harus dibayar seperti kemarin kan ada beban gaji karyawan nih, gaji bagian penjualan kantor ya, atau utang gaji lah termasuknya. Lalu pendapatan yang masih harus diterima dan piutang tidak tertagih. Nah, ini ada 7 yang disesuaikan. Nah, setelah disesuaikan, masuk di jurnal penyesuaian, pasti kan ada perubahan tuh. Ada perubahan dari sisi saldonya, ya, karena kan saldonya ini sebelum, nah, setelah disesuaikan pasti ada perubahan nih di sini nih. Di jumlahnya pasti ada perubahan. Oke. Nah, kita akan lanjutkan lagi di sini. Yang saya bilang, sebelum kita masuk di neraca saldo setelah penyesuaian, nah kita akan pindahkan hari ini yang ada di jurnal penyesuaian yang sebelah kanan layar kalian ini nih. Nah, kita masukkan dulu ke buku besar, kita posting dulu ke buku besar supaya kita tahu nanti saldonya jadi berapa. Nah, untuk mempermudah, seperti biasanya, kalian bisa copy file kalian dulu. Nah, nanti file yang barunya yang akan diisi, baru tinggal diganti judulnya aja. Ya, hari ini kan tentang posting buku besar dan neraca saldo setelah penyesuaian. Tinggal diganti aja nama filenya. Jadi nggak usah otak-atik lagi, tinggal kopas-kopas aja nanti. Nah, kita akan coba masukkan, kita lihat dulu buku besar. Nah, ini buku besar ya, bentuknya nih. Karena saya bukanya yang satu di Google Docs, jadi agak berantakan. Gak apa-apa lah ya. Kita postingnya sama sesuai dengan nama akunnya. Oke, kita akan pindahkan satu persatu akun-akun yang ada di jurnal penyesuaian ini. Seperti biasa, kalau yang ada di sisi debit, kita pindahkan di sisi debit, yang di sisi kredit, kita pindahkan di sisi kredit. Nah, ini perlu ketelitian, jangan sampai terbalik. Kita lihat yang pertama, di sini ada piutang bunga nih. Kita lihat di buku besar. Nah, di buku besar ini, dia cuma ada piutang usaha kan. Ini piutang bunga, nggak boleh digabung. Beda. Ya, sering saya bilang, kalau di perusahaan jasa, mungkin nggak apa-apa. Ya, itu sama-sama piutang. Entah itu piutangnya dari usaha jasanya atau piutang dari bunga. Nah, itu bisa digabung jadi satu. Nah, kalau di perusahaan dagang tidak boleh, harus dipisah. Piutang bunga, ada nggak sebelumnya di buku besar ini untuk posting ke buku besarnya. Nah, kalau misalkan ternyata di sini tidak ada, ini kan bukunya tidak ada nih, tidak ada keterangan piutang bunga, berarti kalian buat buka baru untuk akun piutang bunga. Gimana caranya? Ya, ini aja nih, misalkan yang ini. Tinggal di copy dulu, copy, paste. Nah, intinya ganti aja nih. Nomor akunnya kosongin aja nggak apa-apa. Nah, intinya kita ganti nama akunnya. Karena nggak ada piutang bunga, berarti kita buat baru di buku besarnya. Namanya ya piutang bunga. Nah, gitu ya. Jadi, nah, seperti
seperti itu. Buat dulu. Nah, ininya kan masih salah nih. Postingan ininya nih. Dulu. Oke. Ini kan bukan tanggal 31. Karena ini akunnya kan muncul ada akun-akun baru setelah penyesuaian. Nah, baru kita masukkan piutang. Piutang bunga nih. Kita pindahkan tanggal berapa ini? Tanggal per 31 Desember. Nah, 31 Desember. Nah, terus kita masukkan di sini nih. Ya, uraiannya berarti karena kita memindahkan dari jurnal penyesuaian, berarti uraiannya kita tulis saja di sini jurnal penyesuaian. Nah, nominalnya sama, di sini 80 di debit, berarti kita pindahkan juga di sini 80.000 di sisi debit. Saldonya jadi 80.000. Udah nih piutang bunga. Udah ya, sini ya. Berikutnya, oke, kita tandai dulu ya yang udah. Udah. Oke, berikutnya pendapatan bunga. Nah, cari lagi. Kalau misal ternyata di sini tidak ada di buku besar sebelumnya untuk posting akunnya, nggak ada kan? Kas, piutang, persediaan, asuransi dan sebagainya ternyata nggak ada nih untuk akun pendapatan bunga. Berarti sama kayak tadi seperti piutang bunga, buat dulu si buku besarnya. Gampang, tinggal copy paste aja yang sebelumnya, copy paste. Ganti aja namanya. Ini kan piutang bunga ganti berarti pendapatan bunga. Nah, ini ya, bungsa. Pendapatan bunga. Nah, sama jurnal penyesuaian, teman tinggal diganti nominalnya aja nih. Berapa nih tadi? Pendapatan bunga di sisi kredit 80.000. Tinggal kita pilihkan. Ini aja nih. Dimakan ke sisi kredit 80.000. Saldonya 80.000. Ini ya. Oke. Kita lihat lagi. Selanjutnya, ini udah. Berikutnya ada ikhtisar laba rugi. Ini kan nggak ada nih, belum ada juga nih di buku besarnya. Berarti kita buat lagi untuk ikhtisar laba rugi. Dari copy paste aja ya. Kita masukkan di sini berarti ikhtisar laba rugi. Kita masukkan nominalnya. Kita lihat di sini berapa nih ikhtisar laba rugi. Ya ada, namanya sama jurnal penyesuaian. Ini ada dua nih ikhtisar laba ruginya. Jurnal penyesuaian yang pertama di debit nih. Kita masukkan dulu di debit 99 120 ya. Tapi saldonya 99 120 juga. Nah, ini yang pertama ada di debit. Nah, ini dulu ini udah. Nah, berikutnya ada lagi kan ikhtisar laba rugi tapi dia di kredit nih. Nanti kita pindahkan yang kredit. Berikutnya di bawahnya sama tanggal 31 Desember jurnal penyesuaian. Nah, kalau tadi yang debit, ini kan kredit nih, berarti kita pindahkan yang posting ke kredit juga sini. 75854. Nah, baru kita hitung nih, saldonya jadi berapa nih? Di sini debit, di sini kredit, berarti kurangi nih 99.120.000 dikurangi 75.854. Kalian bisa sambil hitung di sini kalau tidak salah hitung, kalau saya tidak salah hitung ya.
Kalau misalkan kalian bisa bantu saya buat hitung, boleh dicek, benar nggak? Ini saldonya sisa 23.266. Udah nih, udah nih yang baru. Nah, berikutnya ini masih ada nih persediaan barang dagangan. Kita lihat, ada nggak di buku besar untuk memindahkan akun persediaan barang dagangan. Nah, ada kan kalau persediaan barang dagangan, nah berarti kita tinggal pindahkan aja ke sini. Tanggalnya per tanggal 31 Desember. 31 Desember. Tapi di sini berarti uraiannya jurnal penyesuaian. Kita lihat nih, di jurnal penyesuaian persediaan barang dagangan yang pertama itu nih, di kredit. Berarti kita pindahkan di kredit. Senilai 99.120. Nah, pertama nih, di debit 19.120, kredit 19.120, berarti saldonya 0. Nah, tapi ada satu lagi nih, persediaan barang dagang. Akhirnya kita masukkan juga, kan ada 2. Jadi, sama namanya jurnal penyesuaian. Kita masukkan yang satunya lagi, yang di sisi debit. Sebesar 75.854. Nah, gitu. Berarti di sini 0 ditambah ini berarti jadi 75.854. Tuh. Sudah pindahkan. Oke, ini sudah. Checklist lagi yang udah. Terus berikutnya kita masuk di dulu ya. Salah. Di beban asuransi. Ada nggak di sini beban asuransi sebelumnya? Di buku besar. Akun untuk beban asuransi. Beban akun pembelian, beban akun jualan, beban gaji penjualan, beban iklan, penjualan rupa-rupa, beban bagian kantor, beban sewa, administrasi rupa-rupa, piutang. Nggak ada kan? Nah, berarti kita copy lagi, buat lagi untuk si beban asuransi. Buat beban asuransi. Nah, akunnya beban asuransi. Nah, karena sama di jurnal penyesuaian, nah, kita lihat beban asuransi berapa di sini? Di debit sebesar 1 juta. Jadi kita masukkan saja di sini 1 juta. Saldonya berarti 1 juta juga. Jelas ya, kalau terlalu cepat kasih tahu saya ya, biar kalian nggak ketinggalan. Ini beban asuransi udah. Nah, berikutnya kita pindahkan lagi, ada asuransi dibayar di muka. Nah, kalau asuransi dibayar di muka kan ada nih. Kita masukkan di asuransi dibayar di muka. Nah, ini nih. Nah, asuransi dibayar di muka ada nih. Kita masukkan ini tanggal 31 Desember. Ini uraiannya dari jurnal penyesuaian. Sebesar 1 juta di kredit. 1 juta di kredit. Berarti sisanya berapa nih di debit? Kurangi kredit. 3 juta kurang 1 juta jadi 2 juta. Nah, kan? Terus berikutnya, nah ini perlengkapan. Ada nih perlengkapan toko. Ada nih perlengkapan toko. Sekarang aja di sini kita pindahkan perlengkapan toko dulu. 31 Desember, jurnal penyesuaian senilai
senilai berapa nih? Perlengkapan tokonya dikredit senilai 1.480.000. Dikredit 1.480.000. Nah, berarti dikurangi nih. Dia tadinya saldonya di debit, di jurnal penyesuaian di kredit berarti dikurangi. Berapa nih? 2.320 dikurangi 1.480. Itu 840.000. Nah, ya, kita sambil dihitung lagi kalau ada yang salah. Berikutnya, setelah perlengkapan toko, kita pindahkan lagi. Beban perlengkapan toko. Ada nggak sebelum ini beban perlengkapan toko? Beban perlengkapan toko. Beban iklan, beban tugas rupa-rupa, beban gaji kantor, beban sewa, administrasi. Nggak ada nih. Berarti kita buat lagi yang baru. Copy, paste. Dan itu namanya berarti ini beban perlengkapan toko. Oke. Nama di jurnal penyesuaian ganti uraiannya. Saldonya kita lihat berapa nih di sini beban peralatan toko, perlengkapan toko 1.480.000 di debit 1.480.000 di debit. Terus debit saldo 1.480.000. Oke. Ini selesai. Berikutnya ada beban penyusutan peralatan toko. Sebelumnya ada nggak nih beban penyusutan? Kayaknya sih tidak ada. Tapi kalau tidak ada, kita buat lagi yang baru. Buku besar. Nah, beban penyusutan peralatan toko. Beban penyusutan peralatan toko. Jurnal penyesuaian. Beban penyusutan peralatan toko 7.088.000 di debit. 7.080.000 debit. Berarti saldonya 7.080.000 debit juga. Oke. Sudah. Oke. Lalu berikutnya akumulasi penyusutan peralatan toko. Ada nih kayaknya kalau akumulasi data. Akumulasi. Nah, akumulasi penyusutan peralatan toko. Kita masukkan di sini. 31 Desember jurnal penyesuaian. Di sisi kredit nih, berarti kita pindahkan di sisi kredit 7.088.000. 8.000. Kita tambahkan 10.080.000 ditambah 7.088.000. 17.168.000. Ya. Ini akumulasinya sudah lagi coret. Oke, berikutnya kita perbaiki dulu tadi ya, beban penyusutan sama. Beban penyusutan. Ini harusnya 7.088.000. Oke.
Berikutnya ada beban gaji bagian penjualan, beban gaji bagian kantor. Kita lihat nih di buku besarnya udah ada. Nah, beban gaji bagian kantor, beban gaji bagian penjualan. Nah, silakan sih. 21 Desember 26 penyesuaian. Berapa nih beban gaji bagian penjualan? 320.000. Kan 320.000. Tinggal tambahkan nih 61 juta tambah 320.000. Jadi 62 juta. 62 juta. 62 juta. 300 ya 62 juta. Betul kan? Lalu berikutnya kita sudah pindahkan beban gaji bagian kantor sekarang. Bagian kantor nih, beban gaji bagian kantor. Sudah terapi. Beban gaji bagian kantor di jurnal penyesuaian harga 30 Desember. Uraiannya jurnal penyesuaian 112.000 di debit. Itu tinggal ditambah nih 24 juta 244 tambah 112 berarti 24 552. Ya, beban gaji bagian kantor. Ini benar enggak? 24 352. Nah, 352. Oke. Sudah di sini. Nah, berarti satu lagi tinggal utang gaji. Sama nih. Di buku besar ini utangnya utang dagang nih. Sama seperti tadi, si piutang kalau di perusahaan jasa semua jenis utang dijadiin satu nggak apa-apa. Tapi sekali lagi kalau di perusahaan dagang tidak boleh, harus dipisah. Ini utang dagang itu beda dengan utang gaji. Makanya kita buat lagi buku besarnya yang baru untuk akun utang gaji. Paste. Buat utang gaji. Nah, akun sama posisi sama guna penyesuaian. Nah, kita masukkan saja saldonya. Saldonya berapa di sini? 432 di kredit. 432.000 di kredit. Nah, 432.000 di kredit. Save. Udah selesai. Kita pindahkan yang ada di jurnal penyesuaian ke buku besar dulu. Cuman tadi kan ada beberapa akun yang muncul. Akun-akun baru yang muncul itu belum ada di buku besar. Jadi caranya gimana? Caranya ya tinggal buka akun baru aja nih. Buku besarnya dibuat baru. Caranya tadi tinggal dikopas aja. Biar aktif. Oke, sampai sini jelas? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Sebelum kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Yang berikutnya di ini, neraca saldo setelah penyesuaian. Oke. Nah, ini sudah kita pindahkan dari jurnal penyesuaian ke
buku besar. Jadi selalu seperti itu ya, step by step-nya. Nah, supaya kita tahu saldo yang ada di buku besar, pasti kan terjadi perubahan tuh setelah ada penyesuaian. Nah, barulah kita pindahkan saldo yang sudah terbaru setelah ada penyesuaian tadi, kita pindahkan ke neraca saldo setelah penyesuaian. Ini ya. Oke. Kita coba pindahkan sekarang ya. Kalau itu langsung aja lah. Ya, kita akan pindahkan yang di buku besar, saldo-saldo yang ada di buku besar. Oke, kita akan pindahkan. Nah, gimana caranya? Nanti kan tinggal kita lihat lagi nih saldo-saldo yang ada di buku besar ini. Nah, untuk mempermudah, ini kan ada neraca saldo sebelum penyesuaian. Nah, ini tinggal di copy aja dulu nih semua nih. Copy dulu semua. Gak apa-apa. Copy. Masukkan ke ini nih. Setelah penyesuaian. Jadi kita lihat saldo masih ada yang berubah. Oke. Nah, ini kan kita cek sekarang satu-satu. Tadi yang ada perubahan di akun mana aja ya. Jadi yang ini kan masih sebelum nih. Kita copy paste dari si data sebelum. Data sebelumnya. Jadi kita cek sekarang yang ada perubahan itu di akun apa aja tadi. Kita ubah di sini aja. Jadi copy paste semua tinggal diubah yang tadi ada perubahan aja. Contoh kayak kas. Kas ini kan tadi nggak ada kan? 36 juta 884. Nggak ada perubahan. Ya udah, tetap sama. Piutang dagang. Ada perubahan nggak tadi? Nggak ada. Berarti ini tetap 34.246. Persediaan barang dagangan. Nah, ini ada perubahan nih tadi kan. Kita lihat nih. Berapa saldonya di persediaan barang dagang. Setelah ada penyesuaian. Kita lihat lagi. Ini mau Pak. Lihat ke atas lagi, ke bawah lagi. Nih, ada nih di perusahaan, di persediaan barang dagangan. Nah, ada nih saldonya 75.854. Nah, ini tinggal kita pindahkan aja nih. Copy. Copy. Paste ke tadi setelah penyesuaian. Nah, kita paste ke sini. Nah, ketemu tuh. Oke. Nah, ada perubahan nih. Terus asuransi dibayar di muka. Nah, tadi nih ada perubahan nih. Kita lihat lagi, cek ke atas lagi. Ya, kalau mau cepat, memang mending setelah ini di close, di copy paste lagi filenya, nanti tinggal dilihat dibagi dua lagi layarnya. Tapi kalau misalkan mau cek ke atas lagi kayak begini juga apa-apa, terserah. Karena kan perubahannya dikit ya, nggak banyak kan. Cuma di beberapa akun aja. Jadi kita lihat asuransi. Nah, asuransi dibayar di muka. Saldonya sekarang tadinya 3 juta jadi 2 juta. Asuransi dibayar di muka.
Pintu neraca saldo nih setelah penyesuaian. Oke, lagi lalu apalagi kita lihat aja sekalian ya, biar sekalian aja nih. Ada perlengkapan toko sama peralatan toko. Perlengkapan toko sama peralatan toko. Kita lihat tadi ada nih penyesuaian, pasti berubah nih. Lihat di nih. Perlengkapan toko yang pertama, perlengkapan toko 840.000, peralatan toko perubahan nggak ada ternyata ya, cuma perlengkapannya ini 840.000, berarti kita pindahin lagi 840.000 perlengkapan toko 840.000. Kalau peralatan mah nggak ada kan, tapi ada perubahan. Kita lihat lagi akumulasi penyusutan peralatan toko. Ada perubahan nggak? Ada nih tadi akumulasi penyusutan peralatan toko. Kita lihat lagi di atas akumulasi penyusutan peralatan toko. Nih, akumulasi penyusutan peralatan toko. Saldonya jadi 17.168.000. Kasih lagi ke sini. Kita tahu nih perubahannya. Oke. Lagi ya. Ini. Ini sebelum penyesuaian salah. Maaf. Oh, ini lagi. Oke. Ini kita ubah. Utang dagang, ada nggak? Nggak ada. Tadi nggak ada perubahan apa-apa di utang dagang. Di modal nggak ada. Penyesuaian nggak ada. Prive nggak ada. Penjualan nggak ada. Karena nggak masuk di ini kan. Retur penjualan dan pengurangan harga tidak ada. Potongan penjualan nggak ada. Terus ini pembelian nggak ada. Retur nggak ada. Potongan pembelian pun tidak ada di penyesuaian. Kita lihat lagi beban angkut pembelian tetap 600.000, tidak ada penyesuaian. Beban angkut penjualan juga 480. Beban gaji bagian penjualan, nah ini nih ada kan tadi kan, jadi berapa nih kita lihat beban gaji bagian penjualan. Beban gaji kelewat. Beban gaji bagian penjualan. Nih, beban gaji bagian penjualan. Jadi 62 juta. Copy. Kanan ke bawah. Nah. Oke, kita lihat lagi beban iklan. Ada perubahan nggak? Tadi nggak ada. Kalau beban iklan, dia nggak ada penyesuaian. Beban penjualan rupa-rupa juga nggak ada di penyesuaian tadi. Beban gaji bagian kantor. Ada nih tadi ya, beban gaji bagian kantor nih. Ada perubahan nggak? Kita lihat. Kita update dengan beban gaji bagian kantor. Penjualan rupa-rupa. Mana nih beban gaji bagian penjualan. Beban gaji bagian kantor, oh ini nih. Dan nih 24.352.000. Copy. Lewat. Nah, sini. Oke. Beban sewa ada perubahan? Tidak ada, karena tidak ada di jurnal penyesuaian tadi kan. Beban administrasi rupa-rupa juga nggak ada. Sisanya tadi ada baru kan, ada yang baru nih, ada yang muncul baru nih di sini nih. Nah ini yang tadi muncul. Nah, ini kita pindahkan. Nah ini dari si piutang bunga ini kan. Dari piutang bunga ini muncul, berarti kita catat dulu, kita tulis dulu nama akunnya tadi yang muncul, akun-akun baru. Oke, kita tulis di situ. Yang pertama piutang bunga
Lalu berikutnya ada pendapatan bunga. Tadi muncul ya. Lalu ada beban asuransi. Setelah beban asuransi ada beban perlengkapan toko. Ada beban penyusutan. Beban penyusutan peralatan toko. Oh, ini ditambah dulu. Sama dulu. Setelah beban perlengkapan toko, beban penyusutan peralatan toko, beban penyusutan peralatan toko, terus ada utang gaji. Utang gaji sama yang terakhir itu ikhtisar laba rugi. Ini kita pindahkan angkanya tadi. Utang bunga tadi berapa? 80.000. Di debit atau kredit ya? Debit. Nah, pendapatan 40.000 juga. Beban asuransi tadi berapa ya? Beban asuransi 1 juta. Beban asuransi 1 juta di debit. Lalu beban perlengkapan toko. Beban perlengkapan toko, lihat lagi di atas. Beban perlengkapan toko 1480. Terus beban penyusutannya 7088. Beban perlengkapan toko 1.480. Lalu beban penyusutan peralatan kantor 7.088. Oke, utang gaji. Utang gaji kita lihat lagi di atas. Utang gaji tadi itu berapa? Ini 432 di kredit. 432 di kredit. 432.000 di kredit. Oke, sampai sini bisa ngikutin. Lalu yang terakhir ikhtisar laba rugi. Nah, kita akan pindahkan ikhtisar laba rugi. Nah, ini yang beda nih. Ini kita pindahkan sesuai dengan yang ada di jurnal penyesuaiannya. Untuk memindahkan di ikhtisar laba rugi, khusus yang ikhtisar laba rugi ya. Ini kalau lihat dari sini, dari buku besarnya, ini kan sebenarnya dinominalkan, dihitung nih, berapa kan. Nah, saat dipindahkan dari jurnal penyesuaian ke buku besar, catatnya seperti ini. Tapi waktu dicatat ke neraca setelah penyesuaian, nah ini dua-duanya dicatat nih, debit dan kreditnya kanan kirinya dicatat nih dua-duanya. Ya, jadi dipindahkan. Bukan saldonya yang dipindahkan, tapi angkanya sebelum dihitung. Jadi tadi ikhtisar laba ruginya kan 99.120. Di debit, kreditnya itu 75.854.000. Nah, ini dipindahkan. Kenapa? Karena kan ini sudah ininya udah terbaru nih, persediaan barang dagangannya sudah yang terbaru. Nah, jadi
Ini untuk ikhtisar laba ruginya dua-duanya dicatat, debitnya dicatat, kreditnya dicatat, khusus yang ikhtisar laba rugi saja. Ya. Oke. Oke, setelah itu kita akan jumlahkan. Nah, silakan bantu saya untuk membantu menjumlah berapa ini saldonya nih jadinya nih. Ya, yang punya kalkulator silakan bantu saya menjumlah sisi debitnya berapa, kreditnya berapa. Oke. Silakan, saya kasih waktu berapa ya? 5 menit lah ya. Pak, kalau saya nggak salah hitung 709 136 juta. 709. Harusnya nambah sih dari sebelumnya ini. Ini kan udah 818 nih. Setelah ada penyesuaian pasti ini tuh bertambah biasanya. Oke, saya coba hitung ulang dulu ya, Pak. Nah, ini nih. Jadi kita tahu nih. Aduh. Kalau saya kecilin lagi kelihatan nggak ya? Kecil amat tapi itu kayak begini. Kecil bener. Saya juga sambil cek ya. Soalnya saya juga belum jumlah. 36884 tambah 34246 tambah 75854 tambah 2000 tambah 840 tambah 43440 tambah 20.000 tambah 12.080 4424 434 952 600 480 62.000 16.400 2240 24352 21520 1320 80 1000 sama 1480 tambah 7.7088 tambah 99120. Tuh. Betul ya, debitnya harusnya yang hitungnya nggak salah. 17.168 betul. 8040 betul, 14143 416 betul, 654910 betul, 5.500 betul, 80.000, 432 75854. Oke, betul, tinggal dihitung. Ayo silakan bantu saya untuk menghitung. Kecil amat kalau lebih ya. Gila. Oke, saya kasih waktu sekitar 5 menit lah. Oke, Pak Seta dapatnya 803.360. Coba ya, saya juga sambil hitung ya, bentar ya. Pak, saya dapat 901 800.000. 900.000 berapa? 901 800.000. Iya. Coba ya kita hitung ya. Kita cek lagi. 36884 34 246 75 20.000. Oh, saya tahu gimana caranya. Tapi kalau saya share di satunya lagi, nggak baca. Oh, kalau paling gampang di copy paste masukin ke Excel. Masukin ke Excel, berapa hasilnya? Bentar ya. Saya sambil hitung di sini. Bantu sambil hitung di kalkulator HP. Sambil hitung juga ya, cek juga ya punya kalian ya. 36884 ditambah 34246 tambah 75854 tambah 2000 tambah lagi 840 tambah 43440 tambah lagi 20.000 tambah lagi 12.080 tambah 4424 tambah 434
952 tambah lagi 600 tambah 480 tambah 62.000 tambah 16.400 tambah 2240 tambah 24352 tambah lagi 21520 tambah 1320 tambah lagi 80 tambah 1000 tambah 1480 tambah 7088 tambah 99120 902.400. Ada yang sama nggak? Nih, 902.400. Hasil hitungan saya ya. Kita hitung yang sisi kreditnya sekarang. 17.168 tambah 8040 tambah 143 416 tambah lagi 654 910 tambah lagi 2000 tambah 500 tambah piutang bunga 80.000 tambah lagi utang gaji 432 ditambah 75 854 902 400 400.000. Nah, seimbang. Ada yang sama nggak? Oke. Nah, Pak Seta 902 400.000 sama ya, berarti sudah balance. Berarti sudah balance ya. Kok dimatiin HP-nya? Maaf. Nah, berarti sudah balance ya, sudah seimbang. Saya juga sudah hitung 902.400. Apalagi nih saya kaseta yang udah hitungannya benar. Tadi Han sudah benar nggak? Udah hitung ulang atau ada yang salah? Udah, Pak. Nah, ini ya. Jadi hasilnya sudah seimbang 902.400. Oke, selesai sampai sini. Kita sudah memindahkan yang ada di buku besar ke neraca saldo setelah penyesuaian. Di highlight aja biar terlihat. Oke, sudah. Setelah juga kita berarti. Nah, itulah materi kita hari ini. Ya. Masih ada yang masih hitung, ada yang masih mencoba hitung. Ya, nah itu semua sudah kita pindahkan tadi ke ini ya. Jumlahnya 902.400. Nah, ini sudah seimbang, berarti sudah kemungkinan sudah benar perhitungannya untuk aset, utang, modal, pendapatan, dan beban. Nah, berikutnya, materi berikutnya, kita akan masuk di pertemuan selanjutnya tentang kertas kerja atau neraca lajur yang landscape yang kemarin ini saya posting. Di sini nih. Poin dulu ya. Saya assign dulu. Bukti kalian mengerjakan hari ini. Nah, kemarin nah ini yang pertemuan selanjutnya kita masuk di kertas kerja ini, masuk di kertas kerja. Nah ini, kita akan masukkan ke sini. Jadi kan kita udah dapat neraca saldo sebelum penyesuaiannya kita udah ada, tinggal kopas-kopas aja nanti di sini. Terus jurnal penyesuaian juga kita udah ada, tinggal dimasukkan nanti ke sini, copy-copy juga. Daftar saldo setelah penyesuaian juga udah tadi kan, tinggal dimasukkan ke sini. Baru
hitung. Nanti kita hitung laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Ya, kayaknya sih materinya kan kita final test tanggal 2 ya. Kayaknya sih udah nggak sempat buat ke laporan keuangan. Jadi mungkin cuma sampai kertas kerja aja. Kan minggu depan berarti ya pertemuan terakhirnya kan. Pertemuan terakhirnya minggu depannya udah final test. Paling ya sampai kertas kerja aja materi final testnya juga. Paling nanti untuk laporan keuangannya, kalau misalkan masih ada jadwal, ada waktu di semester 2 di Januari, ya berarti kita lanjutkan. Tapi kalau misalkan ternyata nggak ada waktu atau misalkan nggak ada jadwal kalian untuk ada bisnis studies lagi, nggak tahu nih, makanya kan biasanya awal Januari itu kalian sudah mulai sibuk. Jadi ada apa? Ujian inilah, drilling inilah, UN pra UN inilah, itulah. Kalau misalkan ada waktunya keburu, berarti saya bisa lanjutkan ke menghitung laporan keuangan. Ya, tapi setidaknya minggu depan kita masih ada waktu buat menyelesaikan sampai kertas kerja. Setidaknya kita jadi tahu lah minimal laba perusahaannya berapa, gitulah. Menghitung laba dulu sampai itu. Oke ya, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan dulu? Tidak, Pak. Oke, saya rasa hari ini cukup. Pelajaran kita cukup sampai di sini saja, sampai di neraca saldo setelah penyesuaian. Ya, kita ketemu lagi untuk pertemuan terakhir minggu depan. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu minggu depan ya. Dan selamat beraktivitas kembali di siang hari ini. Bye. Thank you, Pak. Thank you, Pak. Thank you, Pak. Ya, Pak. Pak.